selamat datang kembali di AS Studio. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas anime Saihate no Paladin. Nah, di film ini, seseorang menceritakan tentang kehidupan dia sebelumnya. Kita diperlihatkan seorang penyihir hantu tua menceritakan awal mula dewa pertama kepada seorang anak manusia yang masih kecil. Dia mengajarkannya bagaimana cara menggunakan sihir. Dia bernama Gus. Anak itu pun berjalan melihat patung-patung para dewa bersama seorang wanita mumi bernama Mary yang menjelaskan kekuatan para dewa kepadanya. Tak lama, seorang undead tengkorak berambut merah membukakan pintu yang membawa hewan buruannya untuk anak tersebut. Dia bernama Blood. Ya, entah apa yang terjadi, namun anak manusia ini diasuh oleh 3 undead ini. Mereka merawatnya sejak dia bayi. Nah, ketika bayi itu membuka matanya, dia sudah dikagetkan oleh 3 monster di depannya. Waktu berlalu. Wanita mumi tersebut membawa dia keluar melihat dunia untuk pertama kalinya. Anak itu diberi nama William. Saat ini, Will sedang berlatih fisik dengan Blood. Dia mengajarkan caranya bertarung. Setelah itu, Will berlatih menggunakan sihir bersama Gus. Dia mengajarkan bahwa sihir adalah kekuatan kata-kata. Namun, si Gus ini sedikit matre dengan uang. Dia bilang uang adalah segalanya di dunia ini. Uang bisa menggerakkan orang-orang dan membeli sesuatu. Sementara itu, Mary mengajarkan dia berbagai macam makhluk buas. Mary mengatakan bahwa dulunya mereka bertiga adalah manusia. Namun, begitu mereka hendak mati, mereka bertiga menjalin kontrak dengan dewa undead. Mary bilang mereka adalah pengkhianat para dewa baik. Pada hari berikutnya, Will belajar berburu dengan Blood. Namun, dia tidak berani membunuh seekor burung pun. Blood mengatakan bahwa dia juga tidak suka membunuh. Namun, untuk bertahan hidup, terkadang kita membutuhkan hal tersebut untuk bisa hidup. Saat ini, Will berusia 8 tahun. Blood mengajari pertarungan sesungguhnya. Will pun berlatih melawannya menggunakan skill dan mantra yang dia pelajari selama ini. Blood bercerita bahwa Gus dulunya dikenal sebagai penyihir agung Wandering Sage yang sangat kuat. Blood sendiri dikenal sebagai War Ogre dan Mary dikenal sebagai putrinya Dewa Meter. Gus mengatakan bahwa tidak sia-sia dulu mereka membawa anak manusia. Kata-kata itu membuat Blood sedikit marah dan berdebat soal Will. Mereka pun meminta maaf karena sudah mengatakan hal tersebut kepada Will. Ketika mereka pulang, Blood mengatakan bahwa dia pasti bertanya-tanya kenapa hanya dia manusia yang ada di sini dan banyak cerita di balik itu. Namun dia akan menceritakan hal tersebut kepada Will saat waktunya tepat. Hal itu tidak jadi masalah bagi Will. Dia sudah menganggap mereka sebagai keluarganya saat ini. Nah, sementara itu, Mary setiap beberapa kali sehari selalu berdoa di dalam kuil. Will dilarang masuk ketika dia berdoa. Ketika Mary keluar dari kuil, Will melihatnya membawa roti. Hal tersebut membuat Will penasaran. Hingga pada suatu saat, Will masuk ketika Mary berdoa. Betapa paniknya dia saat melihat tubuh Mary terbakar oleh api. Sambil berteriak, Will memegang Mary yang membuat kedua tangannya terbakar. Will pun ditegur karena sudah melanggar larangannya. Gus memberitahunya bahwa roti itu adalah hadiah dari ibu bumi Meter dari keberkahannya. Tubuh Mary terbakar karena dia mengkhianati ibu Meter. Karena mereka sudah menjalin kontrak dengan dewa kematian. Dan ketika menyentuh keberadaan surgawi Meter, bisa membuat tubuhnya terbakar. Hal itulah kenapa Mary ketika berdoa, tubuhnya menjadi terbakar. Meskipun begitu, Mary ini tetap setia berdoa kepadanya, bahkan sebelum bertemu dengan Will.
Sejak saat itu, Will selalu ikut berdoa bersama Mary. Waktu berlalu, saat ini Will berusia 13 tahun. Gus juga mengajarkan sihir yang lebih sulit untuk Will. Namun, dia tidak menyerah dan mempelajari itu semua. Begitupun dengan Blood, dia menangkap undead iblis dan menyuruh Will untuk melawannya. Karena hasilnya cukup lumayan, Blood membawa Will ke tempat reruntuhan kota. Di sana dulunya adalah tempat dwarf dan manusia tinggal. Namun sekarang hanya dihuni oleh para iblis undead. Blood meninggalkan Will di sana dan menunggunya di ujung pintu keluar. Undead pun mulai bermunculan. Dia melawan undead tersebut sendirian. Nah, di dunia ini, ketika orang menginjak 15 tahun, berarti dia sudah dewasa. Sebentar lagi, Will berusia 15 tahun. Jadi, mau tidak mau, dia harus bisa mandiri dan melindungi dirinya dari musuhnya. Dia bertemu dengan undead yang levelnya lebih tinggi. Will pun melawan undead tersebut, sampai-sampai pedangnya patah ketika menebas tengkorak undead itu. Namun untungnya, dia bisa mengalahkannya. Sebagai ganti senjatanya, Will pun menggunakan tombak yang digunakan oleh undead tadi, yang ternyata senjata tersebut merupakan karya ras dwarf dan bisa merespon terhadap sihir. Dia pun melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan Gus. Namun, tak disangka, Gus malah menyerangnya. Dia menggunakan sihirnya dengan serius kepada Will. Will terus menghindari serangan Gus yang cepat, seolah-olah dia akan membunuhnya. Will pun tertekan dan memutuskan untuk menyerang Gus dengan tombak sihirnya. Namun, Will berhenti beberapa senti sebelum tombaknya mengenai Gus. Will tidak ingin menyerangnya. Dia pasrah kepada Gus. Will berkata, sekalipun dia membunuhnya, pastilah ada alasan tertentu di balik itu semua. Maka dia pasrah sepenuh hati jika Gus akan membunuhnya. Setelah mendengar kata-kata itu dari Will, Gus pun berubah ekspresi. Dia memuji karena sudah mendapatkan tombak sihir dari dwarf. Kemudian keluar bersama Will dari tempat tersebut. Sejak saat itu, Gus pun tidak membahas insiden pertarungan yang tadi terjadi. Dan Will pun tidak memberitahu Blood dan Mary tentang kejadian tersebut. Will terus berlatih menggunakan tombak itu dan mulai menguasainya. Dia juga kembali ke runtuhan kota tadi untuk menyelesaikan pelajaran Blood dan mengumpulkan senjata-senjata lain. Hari ini pelajaran Gus tidak seperti biasanya. Katanya dia akan mengajarkan hal lain yang penting kepada Will dan pergi ke bawah tanah untuk mengumpulkan koin. Dan ternyata dia mengajarkan Will berjudi bersama Blood. Mereka bertiga pun terus bermain. Sampai akhirnya Mary menemukan mereka dan memarahi mereka bertiga seharian. Pada suatu waktu, Gus berbicara kepada Will. Dia sebentar lagi akan berusia 15 tahun. Sebelum ritual kedewasaannya dimulai, dia akan berduel pedang dengan Blood 1 lawan 1. Gus meminta agar mencari cara dia harus mengalah ketika 1 lawan 1 dengan Blood. Will bertanya kenapa alasannya, namun Gus tidak pernah memberitahukan alasannya kepada Will, dan dia pun kesal dengan hal tersebut. Mary menghampiri Will. Ketika ritual kedewasaan nanti, Will harus memilih dewa mana yang akan dia pilih untuk menjadi pelindungnya. Semakin kuat sumpahnya, maka semakin mudah juga mendapatkan perlindungan dari dewa yang dipilih itu. Selanjutnya, Will bertemu dengan Blood. Kali ini bukan untuk berlatih, melainkan mengajak Will untuk minum anggur. Tentunya tanpa sepengetahuan Mary. Will pun akhirnya mabuk gara-gara banyak minum. Kali ini Blood melanjutkan untuk uji nyali mengintip Mary yang mandi. Dan mereka pun ketahuan. Pada pagi harinya, Will pun akhirnya bermimpi basah gara-gara dia mengintip Mary waktu itu.
Nah, waktu pun berlalu. Hari ini adalah pertandingan Will melawan Blood. Dia ingat dengan kata-kata Gus untuk mengalah di pertandingannya, entah apa alasannya. Namun, Will berniat untuk memenangkan pertandingan tersebut. Blood sudah menunggu di lokasi, namun Gus tidak ada di sana. Pertarungan mereka pun dimulai. Blood menyerang bagaikan badai yang membuat Will tidak bisa mendekat. Namun Will tidak kehabisan akal. Dia membelokkan pedang Blood dan menerjang tubuhnya sampai roboh. Begitu Will hendak menyerang Blood, dia menggunakan rusuknya untuk menahan pedang Will dan membalikan keadaan. Will pun menyerah. Ya, seharusnya teknik itu membahayakannya karena menggunakan rusuknya untuk mengunci pedang. Mary bilang kalau dulu juga ketika masih jadi manusia, Blood pernah melakukan teknik tersebut. Will pun menyerah kepada Blood di pertandingan ini. Mereka bertiga pun saling mengobrol. Blood memberikan pedang iblis terkuat yang dia miliki. Pedang tersebut memiliki efek untuk menyembuhkan penggunanya selama melawan makhluk hidup. Dengan kata lain, seberapa banyak pun penggunanya terluka, selama dia mengayunkan pedang melawan musuhnya, lukanya akan sembuh. Blood pun menceritakan asal-usul pedangnya itu, bersama cerita-cerita lain yang ingin Will tahu. Ini adalah kisah raja di antara Raja Iblis, makhluk yang dikenal sebagai High King keabadian, dan cerita kenapa Will tumbuh di tempat ini. Pada 200 tahun yang lalu, Raja Iblis memimpin pemberontakan yang menyerang benua tempat mereka tinggal. Tempat tersebut dipenuhi para iblis. Begitupun dengan dewa-dewa jahat yang ikut aktif di berbagai penjuru. Dewa bijak mengarahkan segala kekuatan besarnya sampai mengubah peta dunia. High King bisa mengubah darah yang ditumpahkan menjadi prajurit dan daging yang dipotong menjadi komandan dalam jumlah tak terbatas. Dan senjata miliknya adalah pedang yang dipegang oleh Will saat ini. High King menjadikan tempat yang mereka injak saat ini sebagai markas dan memproduksi undead. Saat semua sudah putus asa, Agus, sang Wandering Sage, mengatakan bahwa ada kesempatan. Gus membuat suatu teknik untuk mencuri pedang iblis tersebut. Itulah kenapa pedang itu saat ini ada di sana. Namun, mereka tetap tidak bisa membunuh Raja Iblis itu. Dia menunjukkan sifat aslinya menjadi makhluk yang mengerikan. Dan satu-satunya yang Blood tidak bisa dikalahkan adalah High King tersebut. Saat mereka tahu bahwa mereka akan kalah, Gus dan Mary membuat segel dan menyegel High King jauh di dalam tanah. Lalu, datanglah Dewa Kegelapan Stagnet. Tampaknya, dia juga tidak suka dengan keberadaan High King, karena bisa mengalahkannya. Saat itulah, dia menawarkan kepada mereka bertiga untuk menjadi undead. Dengan itu, mereka bisa melenyapkan iblis di sana dan menjaga segel High King dengan tubuh abadinya. Dan saat itu, karena tubuh Blood tersayat, dia menjadi tengkorak. Mary yang terbakar api meter menjadi mumi, sedangkan Gus karena tubuhnya sudah tua, dia menjadi hantu. Mereka bertiga menjadi penjaga undead tertinggi selama 200 tahun. Nah, di saat itu, mereka berdiskusi bahwa kemungkinan manusia sudah punah di luar sana. Namun saat itulah Will datang. Tepatnya, iblis membawa dia ke sana, yang berarti dia adalah tumbal untuk membuka segel High King. Saat itulah mereka berdebat dengan Gus yang tidak menyetujui pendapat mereka untuk membesarkan anak itu. Blood dan Mary mengatakan kata-kata yang seolah-olah mereka akan berpisah. Tiba-tiba Dewa Stagnet pun datang yang akan mengambil jiwa mereka bertiga. Dan pada saat kedatangannya, Will tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan melawan dia. Namun, Gus pun datang, dan mereka pun berhadapan dengan Dewa Stagnet. Pertempuran besar pun akan dimulai. Namun, kita lanjutkan di part berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.